menanggapi apa yang disampaikan oleh Humas, kalau nggak salah Humas ya, atau bidang apa itu di Kejaksaan Tinggi. Yang jelas saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini, bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Ada yang ditanyakan sama teman-teman ini? Ini kan strategi saya sebetulnya, jadi saya nggak perlu sampaikan. Saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Itulah yang saya lakukan, dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Jadi sama dengan tiba-tiba saya mengasih info kepada teman-teman, segera saya akan mengajukan gugatan Wan Prestasi, yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu. Bang, mengenai masa tahanan Niki sendiri seperti apa nih Bang? Ya, itu kalau masa penahanan sih berdasarkan surat yang saya terima terakhir tanggal 1 Juni 2025. Jadi itu kita lihat aja. Yang jelas saya sampaikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar untuk membuat laporan, yang dijadikan dasar untuk menjadi barang bukti, patut diduga adalah sebuah rekaman yang tanpa izin dari seseorang. Rekaman tersebut dijadikan barang bukti, dan barang bukti rekaman tersebut saat ini saya laporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, seperti itu. Jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP, karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Itu semuanya saya yakin insya Allah bisa, tapi kita lihat saja. Yang jelas yang harus saya sampaikan, dan sudah saya ingatkan juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI, bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut, yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Ada 30 hari lagi, dan itu terakhir.
Berarti terakhir ya Bang ya, ada penambahan lagi? Itu Ya, terakhir, Bang. kalau menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi, dan itu adalah kewenangan yang terakhir. Apabila dalam waktu 20-40 dan sudah menjadi 180 hari, ya, maka harus lepas demi hukum. Pemerasan, bagaimana orang pemerasan, orang dalam keadaan bebas merdeka, dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya, terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang, daftarkan saja Bang gugatan wan prestasinya. Ya itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Anda sudah dengar tuh percakapannya kan sudah ada di media sosial. Di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati, dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan non prestasi. Bang, tertulis atau Kesepakatan gimana, Bang? itu bisa tertulis, bisa lisan. Nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RJ, dan AM. Itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya itulah, saya melakukan sesuatu di detik-detik yang memang pada saatnya saya harus lakukan. Jadi sama dengan saya membuat laporan dugaan adanya intercept atau melakukan rekaman tanpa izin. Itu saya laporkan pada tanggal April ya, di bulan April. Artinya memang itulah skenario saya di saat-saat saya melakukan sesuatu. Jadi ini kita bilang, sudah daftarkan aja Bang sekarang. Ya itu kalau dirugikan ya pasti dirugikan, tapi itu kan persoalan lain. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana, ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum, melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Seperti itu. Kalau Anda sendiri belum paham, alangkah baiknya Anda pahami dulu baru tanya sama saya, daripada nanti saya kuliahin pagi malam ini sampai malah nggak enak nanti. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, apabila ada sebuah kesepakatan, kalau kesepakatan atau perjanjian itu dilaksanakan, itu namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan, namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saya gugat adalah terjadi wan prestasi. Kenapa terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati tiba-tiba diingkari, dianggap sebagai sesuatu dugaan tindak pidana. Itulah yang saya uji saat ini. Kalau wan prestasi ini beda. Ini kalau perdata kan urusan keperdataan, bukan urusan pidana. Ini urusan pelaksanaan perjanjian. Namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan perjanjian, namanya wan prestasi. Anda, ya ini masih belum, nanti setelah terdaftar saja resmi ya. Ini kan masih dalam proses. Jadi kalau nanti sudah saya daftarkan secara resmi, saya kan masih ada dalam proses akan mengajukan ya. Jadi nanti kalau sudah terdaftar resmi, nanti akan saya sampaikan siapa semua yang akan kami ajukan, kami jadikan sebagai pihak tergugat. Jadi seperti itu aja. Yang jelas dalam waktu segera, itu saja yang terpenting, segera saya akan mengajukan gugatan adanya wan prestasi, ataunya adanya perbuatan yang mengingkari sebuah kesepakatan, seperti itu. Nanti dalam 1-2 hari ini saya kabarin, kalau perlu nanti setelah resmi Anda saya beritahu, saya kasih tahu nomor perkaranya dan sebagainya, biar lebih afdol ya saya menyampaikannya. Tapi yang jelas akan diajukan gugatan perdata adanya wan prestasi, seperti itu. Sehat lah, kalau sehat walafiat nggak ada masalah. Dalam keadaan sehat walafiat, tapi yang lebih dalam lagi, lebih mendetail saya nggak paham. Karena itu di luar konteks hukum, saya nggak akan, pun seandainya saya tahu, saya pasti nggak akan menjelaskan, karena kapasitas saya adalah dalam persoalan-persoalan hukumnya. Nah, di luar hal-hal hukum, saya pikir alangkah baiknya saya nggak akan menjelaskan, supaya tidak terjadi miss di dalam proses pembelaan dan penegakan hukum.
yang harus saya berikan terhadap klien saya, seperti itu. Ya keliru Anda, itu penahanannya ancamannya di atas 9 tahun. Ya enggak lah, itu kan baru ditahan baru berapa bulan aja. Proses berjalan biar saja, nggak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, karena proses berlanjut. Nanti kita lihat aja dalam waktu dekat. Karena kan polisi punya hak nahan, jaksa juga punya hak nahan, sama. Jadi nggak perlu dipersoalkan, yang jelas statusnya dia adalah sebagai seorang tersangka. Dan prosesnya berjalan dan dalam waktu segera akan disidangkan. Tapi kapan disidangkan itu menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum, bukan kewenangan daripada penyidik dan kewenangan dari kuasa hukum daripada korban. Nggak ada, kita nggak punya kewenangan, kita hanya memantau bagaimana proses hukum itu berjalan sesuai dengan KUHP. Seperti itu. Pastilah sidang, cuma kan penahanannya masih bisa ditahan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas itu sesuai dengan KUHP, karena ancamannya di atas 9 tahun itu. Menurut KUHP punya hak penahanannya itu 20, 40, 30, 30. Saya kasih tahu seperti apa prosesnya, yang jelas rencana itu akan saya laksanakan. Ya. Let me do that. Drama hukum Nikita Mirzani kembali memanas. Dengan deadline keputusan yang tinggal hitungan hari, masa depan sang artis kontroversial kini di ujung tanduk. Apakah ia akan menghirup udara bebas, atau justru kembali merasakan dinginnya jeruji besi? Simak selengkapnya hanya di channel ini. Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memberikan tanggapan soal potensi sang klien bebas demi hukum dari kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap bos skincare. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025. Potensi ini bisa terjadi apabila berkas kasus tersebut masih belum lengkap hingga batas penahanan sang artis pada tanggal 2 Juni tahun 2025 mendatang. Sampai 14 hari ke depan, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap. Apakah petunjuk yang disampaikan dalam berkas P19 terdahulu telah dipenuhi atau belum? Kata Syahron Hasibuan kepada awak media. Ketentuannya begitu, lepas demi hukum. Tapi kan masih ada waktu untuk pemeriksaan berkas, ucapnya menyambung. Dengan santai, Fahmi Bahmid mengatakan kemungkinan tersebut memang bisa terjadi, yaitu, semuanya saya yakin insya Allah bisa. Tetapi kita lihat saja, ujar Fahmi Bahmid. Namun, daripada mementingkan kemungkinan yang belum pasti, Fahmi Bahmid kini tengah fokus menyiapkan strategi baru untuk melawan Dr. Reza Gladys, orang yang melaporkan Nikita Mirzani. Mewakili Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid bersiap melayangkan gugatan Wan Prestasi kepada Dr. Reza Gladys dan beberapa pihak lain. Ini terkait tudingan pemerasan yang dituduhkan kepada sang artis. Menurut Fahmi Bahmid, pemberian uang senilai 4 miliar rupiah tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang disepakati pihak Nikita Mirzani dan pihak Dr. Reza Gladys sejak akhir tahun lalu. Dalam perjanjian tersebut, Nikita Mirzani diminta untuk memberikan ulasan yang positif terhadap produk milik Dr. Reza Gladys. Dari gugatan Wan Prestasi ini, saya akan menguji persoalan ini, bahwa ini adalah soal keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, tutur Fahmi. Yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar rupiah tersebut, yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024. Yaitu kan disuruh review yang baik-baik, kata Fahmi menyambung. Adapun sebelumnya, masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki alias Mel Syahputra, telah diperpanjang selama 30 hari sejak tanggal 2 Mei tahun 2025. Nikita Mirzani bersama Mel Syahputra jadi tersangka atas laporan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys yang diajukan tanggal 3 Desember tahun 2024 lalu.
Mel Syahputra meminta Dr. Reza Gladys membayar 5 miliar rupiah sebagai kompensasi untuk Nikita Mirzani agar bersedia menghapus konten ulasan negatif produk skincare-nya. Dari hasil negosiasi, akhirnya Dr. Reza Gladys sepakat menyerahkan uang senilai 4 miliar rupiah ke Mel Syahputra dan diteruskan ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dan Mel Syahputra dikenakan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 2024 tentang IT dengan ancaman 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara, serta pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Nikita Mirzani dan Mel Syahputra resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 4 Maret tahun 2025 lalu. Sebelum ditahan, Nikita Mirzani dan Mel Syahputra sempat 2 kali absen pemeriksaan pada tanggal 20 Februari tahun 2025 dan tanggal 3 Maret tahun 2025 lalu. Di pemanggilan pertama, Nikita Mirzani dan Mel Syahputra meminta pemeriksaan ditunda dengan dalih ada kegiatan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Sedang di pemanggilan kedua, Nikita Mirzani beralasan harus syuting sampai malam dengan kondisi fisik yang kurang fit. Kini, Nikita Mirzani dan Mel Syahputra masih menantikan kelanjutan kasus yang menjerat mereka. Apakah kasus ini akan melenggang ke persidangan atau justru keduanya akan dibebaskan? Drama Nikita Mirzani belum berakhir, dan semuanya akan ditentukan pada tanggal 2 Juni mendatang. Bebas atau lanjut di penjara? Kita tunggu saja keputusan resminya. Jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan subscribe agar nggak ketinggalan update panas lainnya dari dunia hiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya.